pemilu ini kan sebentar lagi belum sebulan. Di Bojonegoro seperti apa, Pak? Ada potensi kerusuhan atau seperti apa, Pak? Dari yang di dalam media sosial itu dapat menimbulkan konflik-konflik. Komentar-komentar itu berarti juga bisa juga kena juga, nih? Bisa. Berarti Selama hati-hati itu membahayakan orang lainnya. Jadi hati-hati berkomentar, Mas. Hati-hati. Tanganmu adalah harimau, jarimu adalah harimau sekarang. Ya. Berpendapat boleh. Selama itu tidak mengganggu dan tidak menimbulkan kerawanan Kamtibmas. Kira-kira untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu nanti gimana? Kita ada melaksanakan operasi, Mas, ya. Operasi Mantap Berata 2023-2024. Terkadang yang membuat kerawanan secara massal dalam artian itu dan itu dapat segera diketahui oleh masyarakat, ya berita-berita hoax. Dukungan-dukungan, misalnya ada kelompok A mendukung B, mendukung A, ini mendukung B, ini seperti apa? Ada Bojonegoro seperti itu tidak? Selamat datang di Jawaban Radar Bojonegoro Channel, para pemirsa Jawaban Radar Bojonegoro. Kita jumpa lagi di podcastnya Radar Bojonegoro. Edisi kali ini kita kedatangan tamu, yaitu Bapak Kapolres Bojonegoro, Bapak Mario Prahatyo. Selamat sore, Pak Mario. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Pak Mario. Pak Mario ini, para pemirsa, Pak Mario ini menjabat Kapolres Bojonegoro belum lama ini, Pak Mario ya? Ya, baru 3 minggu ya. 3 minggu? Ya, 3 minggu belum sampai 1 bulan. Belum 1 bulan. Sebelumnya Pak Mario menjabat di mana? Jadi sebelumnya saya sebelum di sini, saya di Mabes Polri, di divisi TIK, divisi TIK Mabes Polri. Tapi kalau Jawa Timur sendiri saya dari tahun 2013, Mas. Sudah berdinas di sini. 10 tahun lebih? Iya, 2013 sampai dengan 2021. 2021 setelah itu saya sekolah. Kemudian dinas di divisi TIK Mabes Polri. Ya. Oke, Pak Mario ini 3 minggu di Bojonegoro. Kesannya seperti apa Pak Bojonegoro? Kesannya ya tenang, Pak ya. Beda dengan kayak Jakarta ya. Yang jelas kalau saya cari macet nggak ada di sini. Oh ya pasti, Pak. Iya itu. Perbedaan dengan Jakarta itu. Saya nyari macet nggak ada di sini. Gitu. Untuk mungkin kulinernya sudah apa aja, Pak, yang sudah di kuliner yang saya pernah makan asem-asem, terus habis itu ayam apa ya? Ayam apa namanya? Ayam kremes gitu. Ayam kremes sama ayam kuah itu sama nasi jagung ya. Oh iya. Nah, nasi jagung udah gitu. Akhirnya nyangkut di sini, Mas. Nggak kebiasaan. Sudah berwisata kemana aja nih, Pak? Sudah melihat tempat? Belum pernah. Saya masih fokus untuk silaturahmi. Karena kan sekarang lagi masa operasi, jadi kalau wisata belum pernah saya sentuh. Pak Kapolres sudah menikmati kuliner khas. Kuliner sudah. Kalau kuliner sudah lah. Ya, insya Allah. Siap, Pak Kapolres. Pak Kapolres, ini pemilu ini kan sebentar lagi belum sebulan lagi lah, 30 hari atau 29 hari lagi. Mungkin Pak Kapolres ini di Bojonegoro seperti apa, Pak? Ada potensi kerusuhan atau seperti apa, Pak? Kalau sampai detik ini, Mas ya, sampai detik ini kita podcast hari ini, alhamdulillah untuk Polres Bojonegoro tidak ada kerawanan yang sangat berarti lah. Ya. Tapi kalau riak-riak di bawah ada, karena kan kita tahu bahwa yang namanya pemilu itu, apalagi sekarang zamannya 4.0 ya, Mas ya. 4.0 itu kan media sosial, digital banget itu kadang-kadang dari yang di dalam media sosial itu dapat menimbulkan konflik-konflik. Hoax, berita hoax dan lain-lain itu dapat menimbulkan konflik sampai detik ini. Ya kita berdoa mudah-mudahan ya sampai dengan selesai semuanya lancar. Ini Polri juga memantau yang ada di digital juga nih, media sosial. Mantau, Pak. Kita punya unit cyber kan. Jadi ada di Satreskrim, di Humas, semuanya ada. Itu nanti seperti apa? Dan yang mungkin melanggar seperti apa, Pak? Kalau di media sosial itu kan sangat bebas sekali berkomentar seperti apa gitu. Jadi kalau itu berita hoax dan kita sudah pastikan bahwa itu hoax, kita akan berikan label bahwa berita ini hoax, memberitahu kepada masyarakat Bojonegoro bahwa berita yang diterima ini yang dikirimkan adalah berita hoax. Kemudian kalau memang itu menyangkut tindak pidana, ya kita langsung Satreskrim kita turun. Atau komentar-komentar yang mungkin menjurus kayak di Madura itu yang mau nembak Pak salah satu capres begitu. Ya, itu kan sudah salah satu ancaman, Mas. Salah satu ancaman memang itu daripada makin meluas, akhirnya kita tidak lanjut. Berarti komentar-komentar itu berarti bisa juga kena juga nih? Bisa. Berarti hati-hati membahayakan orang lainnya. Jadi hati-hati berkomentar, Mas. Hati-hati. Tanganmu adalah harimau, jarimu adalah harimau sekarang. Iya. Berarti ini sahabat-sahabat dari Bojonegoro juga harus hati-hati nih. Ya. Ketika mereka berkomentar atau mungkin ada berita dikomentari seperti itu juga bisa juga. Selama komentarnya tidak mengganggu dan tidak mengganggu ketertiban dan tidak menyinggung
orang lain itu tidak ada masalah. Masa kita tidak boleh berkomentar? Kan boleh dong. Berpendapat gitu nih. Berpendapat boleh. Selama itu tidak mengganggu dan tidak menimbulkan kerawanan Kamtibmas, tidak menimbulkan terjadinya masalah di suatu wilayah, itu tidak ada masalah. Berarti yang tidak dibolehkan mungkin ancaman, terus apa ya, umpatan kayak gitu deh. Ya. Atau mungkin yang menjurus. Paling menjurus ke pribadi orang itu nggak boleh. Itu. Jangan. Ya. Apalagi mungkin pemilu seperti ini. Dan kira-kira untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu nanti gimana? Apa emang Polres preventif mungkin edukasi apa? Kalau untuk sementara ini kita ada melaksanakan operasi Mas ya. Operasi Mantap Berata 2023-2024. Semua itu terfokus pada pemilihan umum ini pada saat untuk pemilu ini. Nah, kemudian dalam langkah-langkah di Bojonegoro sendiri kita melaksanakan National Polling System NCS tersebut. Itu kita silaturahmi, mengajak tokoh masyarakat, tokoh agama untuk sama-sama menjaga agar pemilu ini berjalan dengan lancar, agar pemilu ini berjalan dengan damai. Ya. Kira-kira nih untuk pemilu nanti personel dikerahkan nih seberapa banyak? Kalau untuk personel Bojonegoro Mas ya, Bojonegoro sendiri kita ada 4.278 TPS. Sedangkan untuk personil yang kita libatkan khusus untuk Polri itu 855 personil. TPS-nya ada, setiap TPS ada berapa? Atau memang satu desa aja cukup? Jadi gini, penilaian TPS itu ada 3 Mas. Ada kurang rawan, ada rawan dan sangat rawan. Nah, itu penilaian secara nasional. Jadi kalau pola pengamanan untuk kurang rawan itu terdiri dari 2 Polri, kemudian 32 Linmas, serta TNI. Nah, sedangkan yang rawan itu 2 Polri, di mana 2 TPS, dia membawahi 2 TPS dan 4 Linmas. Yang posisi sangat rawan itu dia 2 anggota Polri membawahi satu TPS dan 2 Linmas. Nah, itu alhamdulillah itu yang sangat rawan. Alhamdulillah penilaian di Bojonegoro itu tidak ada yang sangat rawan. Hanya sebatas dengan kurang rawan dan rawan. Ya. Kalau rawan di Bojonegoro itu apa? Rawanan di Bojonegoro potensinya apa ya? Kalau kerawanan Bojonegoro bisa kita lihat dari faktor, masih beberapa faktor ya. Contoh faktor dari cuaca sendiri kan, itu menyangkut dengan pemilu ya. Terkadang kalau sekarang kan musim penghujan gitu Mas. Iya. Nah, musim penghujan ini kan kotak suara dan lain kan kita harus amankan. Itu kalau untuk terkait dengan faktor kerawanan. Kemudian ya bisa jadi terkait dengan netralitas. Makanya setiap saya apel saya selalu menyarankan polisi wajib netral. Polisi wajib netral. Tidak ada lagi kata kunci selain polisi wajib netral. Nah, kemudian ada lagi terkait yaitu tadi Mas 4.0 berita-berita itu. Nah ini. Nah, itu yang terkadang yang membuat kerawanan secara massal dalam artian itu dan itu dapat segera diketahui oleh masyarakatnya berita-berita hoax itu. Gitu. Oke, kita kembali lagi ke berita hoax dan mungkin untuk menangkal seperti itu apa nanti harus dilakukan oleh mungkin masyarakat dan Polres seperti apa? Jadi kita sudah dari tim Humas, ya kita punya Kasih Humas, punya Satreskrim, ya kita selalu mensosialisasikan ke sekolah-sekolah, ke generasi milenial ya, Gen Z. Gen Z ya. Terkadang milenial kan sudah agak ke belakang. Sekarang Gen Z. Nah, itu kita selalu sosialisasikan Mas, bahwa hati-hati dalam menggunakan media sosial. Media sosial memang gampang digunakan, tapi besar dampaknya. Nah, itu harus kita kasih edukasi, kita harus kasih penjelasan. Bagaimana cara menggunakan media sosial yang baik. Bagaimana cara menghindari permasalahan dari media sosial. Itu sudah kita. Jika itu terjadi, makanya tadi dari awal saya bilang kita punya unit cyber, ada cyber, kita ada Humas. Nah, itu bagian patrolinya media sosial. Memang kayak komen itu kan sangat rawan deh nih. Jadi orang itu kadang ketika ada berita yang agak panas sedikit pasti orang untuk komen dan komennya pasti pedes juga. Iya. Itu juga kedetek juga deh. Kedetek Mas. Jadi kan kita punya cyber patrol namanya. Cyber patrol itu dia patroli di jajaran cyber baik media sosial, media berita dan lain-lainnya. Semuanya sudah. Oke. Ini nanti seperti apa Dan? Memetakan berita-berita hoax gitu. Nanti gini, maksudnya ada media-media yang sudah
kredibel lah kayak Radar Ya, begitu kan. betul. Ada mungkin kan ada banyak yang lainnya. Mm-mm. Wah, itu seperti apa nanti? Jadi kita selalu komunikasi dengan organisasi wartawan ya, salah Iya. satu mungkin AJI, salah satu AJI yang saya tahu ya, Iya. AJI, PBI, dan juga ke Dewan Pers. Nah, kita pasti mau tahu dulu apakah benar ini. Kalau saya tidak salah, kalau untuk mengecek suatu kredibilitas berita maupun dari contoh Radar ya, di medianya itu kan dari Dewan Pers ada linknya itu. Di webnya Dewan Pers. Di webnya ada. Jadi kita langsung ngecek sana. Selama itu tidak ada, berarti dia tidak kredibel. Itu salah satu penangkal kita. Biasanya kan kalau mau pemilu, pilkada, pemilu dan pilpres itu kan banyak bermunculan. Ya. Web itu bermunculan sekali. Kalau udah selesai, webnya selesai juga kayaknya. Ya. Habis itu hilang lagi. Biasanya begitu dan ramai sekali. Oke. Saya juga pernah melihat itu dan mungkin kayak media sosial itu kan susah dibendung dan kayak misalnya kayak kampanye yang sudah menjurus black campaign itu. Di media sosial itu masuk juga nanti. Masuk, itu termasuk kita masih. Ya. Maka ada cyber patrol itu kita. Laksanakan cyber patrol. Oke, Nas. Untuk tensi yang cenderung panas ini dukungan, misalnya ada kelompok A mendukung B, mendukung A, ini mendukung B, ini seperti apa? Ada Bojonegoro seperti itu tidak? Kalau selama ini untuk tensi pendukung, Pak ya, belum kita temukan. Karena mungkin masih ada sisa 28 hari ya. 28 hari menjelang pencoblosan. Tapi sampai detik ini situasi memanas antara pendukung A dan B belum kita temukan. Alhamdulillah tidak. Jadi cenderung adem ya? Adem, ya. Alhamdulillah adem. Atau mungkin pemilunya di Jakarta itu deh. Nanti ya maksudnya kontestannya di sana, mungkin di sini adem-adem gitu ya. Saya nggak tahu kalau kita kan menjaga harkat Mas ya Mas ya. Oke, mungkin apa pesan Pak Kapolres untuk masyarakat Bojonegoro, Pak Kapolres? Baik, untuk seluruh masyarakat Bojonegoro, bahwa kita tahu sekarang masa pemilu. Mari bersama-sama menjaga keamanan, menjaga ketertiban di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Karena kita tahu bahwa polisi tidak bisa bekerja sendirian, Mas. Dan kita sangat sadar itu, kita butuh kerjasama dari seluruh pihak, seluruh elemen, termasuk juga rekan-rekan media. Kemudian terkait dengan pemilu, kami menghimbau terkait dengan kehadiran para pemilih. Karena salah satu indikator keberhasilan pemilu kan adalah kehadiran para pemilih. Jadi menghimbau supaya semuanya mari berpartisipasi, karena satu suara kan menentukan. Ini penting sekali ya, partisipasi masyarakat. Ya, partisipasi masyarakat terkait dengan nanti kegiatan pencoblosan. Bisa dibilang Bojonegoro ini cenderung pemilu ini tidak panas nih, adem gitu ya. Adem. Sampai detik ini adem, alhamdulillah. Ya. Antara pendukung paslon ini dan paslon ini masih ngopi bareng gitu. Masih ngopi bareng. Iya. Oke. Tahun ini sepertinya tahun politiknya juga agak panjang dan usai ini kan ada pilkada bupati. Apa mungkin Polres sudah mulai melakukan pemetaan persiapan seperti apa? Jadi kita untuk sementara fokus dulu pada pemilu sekarang, Mas. Pemilu yang Februari, pencoblosan Februari. Tapi kalaupun memang nanti sampai dengan ada pilkada, kalau saya tidak salah bulan September ya. Nah, pilkada bulan September, apa yang kita lakukan pada saat pemilu mungkin akan dilaksanakan juga pada saat pilkada nanti. Mungkin tensinya agak beda nih, karena pesertanya di sini. Peserta di sini, ya. Itu tensinya mungkin agak beda ya. Oke. Dan mungkin wilayah Bojonegoro ini kan ada 28 kecamatan. Ya. Dari 28 itu nanti sama juga tensi-tensi untuk menjelang pemilu sama juga. Untuk sementara masih sama, Mas. Sama. General ya, secara umum ya. Jadi secara umum kita pantau 28 kecamatan. Ya tidak ada yang dalam artian seperti jenengan bilang antara pendukung A, pendukung B ribut, tidak ada. Enggak ada. Iya, alhamdulillah. Masih adem ayem. Masih adem ayem, Mas. Mudah-mudahan adem ayem terus ya, Mas. Oke. Berarti ini pesan yang paling penting ini adalah baik di secara offline ya, tatap muka ataupun secara online, masyarakatnya harus hati-hati nih. Hati-hati terhadap berita hoax, hati-hati juga berkomentar di media sosial. Media sosial, betul. Karena rawan sekali. Karena rawan. Yang terakhir itu kan memang kasus di Madura itu, momen nembak paslon. Nah, itu ditangkap tiba-tiba. Ditangkap, betul. Karena kan itu membahayakan jiwa seseorang, Mas. Walaupun hanya komen. Tapi sebelum terjadi, lebih bagus kita cegah. Gitu. Alhamdulillah masyarakat Bojonegoro nggak ada yang komen seperti itu. Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada. Ya, mudah-mudahan nggak ada.
Siap-siap Dan. Ini pendukung-pendukung pasangan juga ada banyak juga Dan ya. Ada Mayem, Bojonegoro alhamdulillah. ya, tidak ada. Oke, Pak Kapolres, terima kasih banyak atas kehadirannya di Ya, terima Radar kasih. Bojonegoro. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan manfaat, bisa memberikan wawasan kepada masyarakat Bojonegoro. Terima kasih, Kapolres. Ya, Semoga- terima kasih banyak Mas. Siap. Terima kasih sudah diundang dalam podcast Radar Bojonegoro. Mudah-mudahan kerjasama antara Polres Bojonegoro dengan Radar dalam hal ini dari media ini dapat berlanjut dan kita sama-sama menjaga keamanan ketertiban di wilayah hukum Bojonegoro. Baik, terima kasih. Oke, demikian sahabat Radar Bojonegoro, perbincangan kami dengan Pak Kapolres Bojonegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.